mampukah presiden yang akan datang meneruskan kinerja Pak Jokowi yang begitu luar biasa. Inilah menyebabkan kepuasan masyarakat itu tidak bisa akan menurun hanya dengan cara sistem mengkritik atau menjelek-jelekan Pak Jokowi itu sendiri. Sebetulnya kritik-kritik bagus dilakukan, tapi sebetulnya kan merupakan kritik membangun bagus. Tapi kalau kritik-kritik menjurus ke hal yang sangat merugikan Pak Jokowi, yang dirugikan sendiri sebetulnya adalah PDI Perjuangan itu sendiri. Nah sekarang kenapa mencair? Nah kira-kira tuh kenapa Mr. Puisi? Kenapa? Kalau ini diteruskan untuk mengkritik Pak Jokowi sangat masif di seluruh Indonesia, justru akan merugikan PDI Perjuangan untuk memenangkan calon presidennya dan calon wakil presiden. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita yaitu Mr. Puisi Live. Ya, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang politik dan ditemani lagi oleh Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Mr. Puisi, gimana kabarnya pada hari ini? Kabarnya selalu baik. Alhamdulillah. Kita harus selalu tersenyum. Tersenyum membuat kita bahagia. Ya, makanya kita kan banyak tamu ke sini. Gak pernah kita nolak tamu. Selalu kita tersenyum. Baik tamu itu untuk ingin melihat museum budaya kita, mau juga berdiskusi. Nah, kebetulan kita banyak fasilitas di sini. Ada museum Puma, kemudian ada tempat akomodasinya. Nah, kalau ada orang-orang ke sini mau lihat museum Puma sekalian melihat, bisa banget ya Mr. Puisi ya? Secara free kita kasih. Aduh, luar Karena biasa. apa? Inilah bagian daripada sosialisasi Yayasan Museum Puma ini yang sebetulnya ingin membantu masyarakat untuk memberikan edukasi. Sehingga banyak dari mahasiswa, mahasiswi, kemudian anak sekolah ingin melihat budaya bangsa Indonesia seperti apa sih yang dulu gitu loh. Betul. Nah, melalui Mr. Puisi Live, kita akan banyak menginformasikan masalah-masalah budaya dan masalah-masalah lingkungan dan masalah-masalah pariwisata sampai ke masalah-masalah politik yang sedang hangat-hangatnya saat ini di Indonesia. Waduh, betul sekali. Nah, Mr. Puisi, kita hari ini balik lagi nih, kita akan membahas tentang politik, Mr. Puisi. Nah, pada beberapa waktu lalu, Mr. Puisi, hubungan Bapak Jokowi yang tadinya adalah kader dari PDIP sendiri itu kan sempat merenggang, sempat tegang lah, bersih tegang lah, Mr. Puisi, dikarenakan anak dari Bapak Jokowi yaitu Mas Gibran menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo ya, Mr. Puisi. Nah, kemarin saya sempat lihat di berita, sempat saya ikutin beritanya itu sempat bersih tegang dan ya banyaklah kontroversi yang terjadi. Nah, tapi beberapa waktu lalu sempat saya dengar kabar katanya hubungan PDIP dan Pak Jokowi ini mulai mencair. Nah, kira-kira ada apa dengan mencairnya bersih tegang tadi? Apakah ada hubungannya dengan pemilu tahun 2024 atau seperti apa, Mr. Puisi? Badai pasti berlalu. Betul. Badai interaksi ataupun koreksi ataupun gesekan-gesekan yang terjadi itu biasa dalam politik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Hendaknya memang ini perlu dimaknai bahwa sesungguhnya yang paling memungkinkan ya untuk melakukan sebuah gagasan bukanlah menonjolkan kritik-kritik. Justru kritik-kritik tersebut justru merugikan paslon yang mengkritik, apalagi mengkritik seorang presiden yang sangat mendapat simpati masyarakat luas, yang ratingnya cukup tinggi, seperti Pak Jokowi ini, sampai hampir akhir batas kepemimpinan beliau ini
rating kepuasan masyarakat walaupun sudah Ya. dikritik pedas, baik mengenai MK, baik melalui Gibran, baik melalui Pak Jokowi oleh mantan ketua KPK, dan banyak sekali kritikus-kritikus politik yang siluman baru muncul. Nah, sehingga kritik ini tidak mempan ternyata untuk menjatuhkan kredibilitas Bapak Jokowi. Karena apa? Kita lihat bahwa secara kasat mata pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat luar biasa masifnya. Nah, kalau infrastruktur ini tidak dibuat, bagaimana menghubungkan dari kota ke kota, bagaimana mengembangkan perekonomian di desa-desa, di kota-kota terkecil di seluruh Indonesia. Nah, kalau udah terhubung, paling tidak transportasi untuk penjualan pertanian, penjualan hasil produksi, pangan dan lain-lain cukup mudah dan cukup murah dan sangat efisien. Nah, kalau zaman dulu tidak ada tol, ada orang mengkritik tol nggak bisa dimakan. Wah, itu betul-betul kritik-kritik yang sangat kurang pas untuk dunia saat ini. Ya. Yang paling penting, bagaimana kita bisa memajukan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Itu adalah infrastruktur untuk menyambungkan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Nah, kalau itu yang telah terjadi, maka transportasi yang ada akan memudahkan, akan membuat efisiensi daripada setiap produksi yang ada di bangsa kita yang banyak sekali di daerah terpencil. Nah, kalau ini yang terjadi, nah makanya harusnya kita harus melek bahwa infrastruktur negara berkembang yang adalah dalam hal ini bangsa Indonesia yang merupakan daerah yang masih berkembang. Yang paling penting adalah infrastruktur yang harus dikembangkan sangat masif. Ternyata sudah dikembangkan Pak Jokowi, makanya akan ada tanda besar. Mampukah presiden yang akan datang meneruskan kinerja Pak Jokowi yang begitu luar biasa? Inilah menyebabkan kepuasan masyarakat itu tidak bisa akan menurun hanya dengan cara sistem mengkritik atau menjelek-jelekkan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini yang telah terjadi. Sehingga kita lihat bahwa PDI Perjuangan sudah mulai mencair. Tidak lagi mengkritik kadernya dia sendiri. Betul. Justru dengan mengkritik kadernya sendiri, justru menurunkan paslon ataupun calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, itu yang terjadi saat ini. Berarti hal ini dilakukan karena untuk semata pemilu tahun 2024, Mr. Pis, ya. Berarti karena dengan tadinya PDIP sendiri menekan Bapak Jokowi, akhirnya membuat kadernya itu Pak Ganjar, ya, akhirnya jadi kurang dukungan, seperti itu, Mr. Puisi. Bukan dukungan, jadi kader-kader PDI Perjuangan maupun kader-kader yang tadinya memilih Pak Ganjar dan memilih Pak Jokowi dan simpati dengan Pak Jokowi, dengan dikritiknya Pak Jokowi begitu pedas, ya, justru kritik ini justru membawa simpati kepada Pak Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo wakil presiden adalah putranya Pak Jokowi. Nah, itulah menyebabkan analisa politik daripada para ahli di PDI Perjuangan ini membelokkan dan tidak mau mengkritik cara begitu pedas. Sebetulnya kritik-kritik bagus dilakukan, tapi sebetulnya kan merupakan kritik pembangun bagus. Tapi kalau kritik-kritik menjurus ke hal yang sangat merugikan Pak Jokowi, yang dirugikan sendiri sebetulnya adalah PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga sekarang kita lihat bahwa seperti yang judul kita yang bahas hari ini adalah hubungan PDI dengan Pak Jokowi sudah mulai mencair. Dengan mencairnya hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi, yakinlah elektabilitas
elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak akan menurun secara drastis. Karena yang diuntungkan bukannya Pak Prabowo aja, yang diuntungkan juga Pak Anies. Betul. Itu yang harus dipikirkan oleh PD dan sudah dipikirkan, sehingga sekarang PD Perjuangan hubungannya mungkin dengan Pak Jokowi melalui Ibu Puan itu sangat baik-baik saja, gitu loh. Tapi dengan hal ini kita tuh bisa lihat nggak sih Mr. Kuisi nanti itu dari Pak Jokowi sendiri ini lebih mengarahnya ke Pak Ganjar atau sekarang berbalik ke Pak Prabowo karena anaknya itu ada di kubunya Pak Prabowo, Mr. Kuisi? Kita lihat berita terakhir, kalau kita tinjau dari awal, sesungguhnya ya, Pak Jokowi itu jauh lebih dekat dengan Pak Ganjar. Iya, betul. Kemudian Pak Ganjar saat itu didukung. Mulai ada perubahan persepsi dari Pak Jokowi ketika Pak Ganjar menolak tim Israel datang ke Indonesia. Nah itulah ada gesekan kecil. Tetapi Pak Jokowi tetap menginginkan bahwa akan membantu Pak Ganjar untuk menjadi sesungguhnya untuk menjadi calon presiden, wakil presiden. Di mana dalam analisa politik Pak Jokowi mungkin dibutuhkan pemimpin yang tegas dan berani, sehingga dinarasikanlah bahwa Pak Prabowo menjadi capres, Pak Ganjar menjadi cawapres. Oh iya. Nah, dari tim PD Perjuangan, terutama Ibu Mega ya tidak menyetujui hal ini. Karena apa? Kata beliau bahwa PD Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2019. Makanya ketika itu Pak Bu Mega wajar lah bahwa yang akan menjadi calon presiden adalah yang diusung dari kader PD Perjuangan, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dan sebelum-sebelumnya juga bukan Pak Ganjar yang akan diusung menjadi capres. Yeah. Maka pada saat awal mulai peta kampanye yang dilakukan oleh Partai PD Perjuangan, pada waktu itu sesungguhnya Mbak Puan ini yang akan dijagokan untuk menjadi capres ataupun cawapres. Kita lihat balehonya Mbak Puan di seluruh Indonesia tuh sangat masif. Tetapi begitu banyak baleho yang sangat masif pada saat itu, dan diikuti juga baleho sangat masif oleh Pak Erlangga Hartarto. Betul. Juga kedua tokoh bangsa ini tidak mampu naik elektabilitasnya dengan cara sistem memasang balaho seluruh Indonesia. Ketika itulah berubah bahwa PDI Perjuangan sangat sulit untuk memperjuangkan kadernya yaitu Mbak Puan untuk menuju ke atas. Nah, ada juga wacana waktu itu Pak Prabowo menjadi calon presiden, Bu Puan jadi wakil presiden. Itu pun tidak terjadi. Betul, sempat saya dengar itu Mr. Kuisi ya. Namun ketika Pak Ganjar elektabilitasnya sangat tinggi, seolah-olah inilah calon pemimpin bangsa yang menjadi presiden yang luar biasa hebatnya. Begitu masifnya berita-berita di koran maupun di sosial media. Karena Pak Ganjar ini kan memang sangat senang sekali di sosial media, makanya Pak Ganjar sebelum dia dicalonkan menjadi capres itu sudah sangat terkenal di sosial media. Belusukan ke daerah-daerah, ke masyarakat sangat terkenal. Maka ada inisiatif pada waktu itu dari Pak Surya Paloh untuk menjaring calon ataupun kader anak bangsa ini untuk menjadi calon presiden RI. Ketika itu diumumkanlah Pak Ganjar, Pak Anies, dan ada satu lagi Pak siapa ya? Ada 3 orang. Nah, waktu itu kagetlah dari PDI Perjuangan. Wah, kadernya yang sebegitu hebat popularitasnya mau digandeng oleh Pak Surya Paloh. Ya. Walaupun belum tentu Pak Ganjar itu belum tentu mau. Mau, betul. Karena Pak Ganjar ini kan kader PDI dari nol. Ya. Ya kan? Nah, ada kekhawatiran hal itu sehingga tanpa
tadi yang aling-aling, maka tiba-tiba Pak Ganjar langsung dicalonkan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden 2024. Nah, ketika itulah misi dari Pak Jokowi itu untuk membuat koalisi besar tidak berhasil. Sedangkan koalisi besar waktu itu kan sudah terbentuk gitu ya, tidak berhasil untuk membuat atau mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Betul. Nah, saat itulah terjadi pertarungan politik antara kubu Ibu Megawati dengan kubu Pak Prabowo. Nah, sekarang kenapa mencair? Nah, kira-kira tuh kenapa Mr. Puisi? Kenapa? Kalau ini diteruskan untuk mengkritik Pak Jokowi sangat masif di seluruh Indonesia, justru akan merugikan PDI Perjuangan untuk memenangkan calon presidennya dan calon wakil presiden, di mana Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sesungguhnya ini pasangan yang sangat idealis. Betul. Ya, ini pasangan yang demokrasi dan agamis. Ya. Ya, ini juga sangat idealis. Ketika Pak Mahfud MD dipasangkan Pak Ganjar, dari kubu sebelah juga terkaget-kaget, Ya. tidak menyangka. Betul. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Tetapi sayang, ketika Pak Ganjar dipasangkan oleh Pak Mahfud MD, ketika itu ada narasi untuk mengkritik Pak Jokowi secara besar-besaran. Itu sayangnya. Itu makanya sekarang mungkin sudah dievaluasi, konsultan politiknya mungkin ada sedikit salah. Mungkin sekarang udah ganti konsultan politik. Sehingga sekarang mulailah diadakan pendekatan, sehingga memang ada yang mendengung-dengungkan kader-kader PDI yang sangat berpengaruh bahwa Pak Jokowi memang orang yang luar biasa. Betul. Luar biasa, orang berprestasi, dan dia adalah merupakan kader PDI Perjuangan yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Nah, hal-hal seperti terjadi, ada rem disc brake untuk mengkritik Pak Jokowi. Nah, mumpung belum telat, ini masih ada kurang lebih 60 hari. Iya, betul. Narasi ini juga mungkin akan bisa menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Nyatanya Pak Ganjar sekarang kemungkinan masih tetap di ranking nomor 2. Oke. Yang sangat dia khawatirkan, putaran pertama Pak Ganjar hilang. Wah, itu kan membingungkan. Betul. Sedangkan yang orang yang paling populer setahun yang lalu ada Pak Ganjar Pranowo. Iya, betul. Tiba-tiba nanti yang masuk Pak Prabowo dan Pak Anies ya, Mr. Puisi ya. Itu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Itu loh. Karena ya secara tidak langsung jadi bumerang juga, karena masyarakat begitu besar cintanya dengan Pak Jokowi sendiri, dengan istilahnya dengan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini tuh udah berimbas besar pada negara, akhirnya menjadikan Pak Jokowi ini istilahnya panutan ya Mr. Kus ya untuk masyarakat luas, dan pada akhirnya pada saat PDIP sendiri ini menjelekkan ya Mr. Kus atau mengkritik, bukan menjelekkan lah ya, mengkritik apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini, akhirnya menjadi pemerang untuk mereka sendiri, seperti itu ya Mr. Kus ya. Ya makanya sekarang ini memang saya yakin ya Pak Jokowi sampai akhir jabatan approval ratingnya masih tinggi. Waduh, luar 80%. biasa. Nah, ketika itulah sulit untuk menggoyahkan Pak Prabowo. Ketika Pak Jokowi turun approval ratingnya, ketika itu Pak Prabowo juga akan turun. Ya, justru yang juga naik justru Pak Anies dan Pak Anies, Ganjar. betul, iya, gitu betul. loh. Itu fenomena politik yang ada saat ini. Ketika Pak Mahfud yang merupakan Pak calon wakil presiden yang sangat luar biasa hebatnya, kita melihat Pak Mahfud adalah seorang tokoh ataupun orang NU, di mana orang Pak Mahfud ini udah jelas kinerjanya di pemerintahan sebagai yudikatif, sebagai eksekutif, prestasinya sangat luar biasa. Dan Pak Mahfud ini adalah seorang anak bangsa yang dilahirkan
memang udah menjadi orang yang sangat jujur. Tetapi ketika dia ingin memberantas korupsi, dia terbentur di legislatif. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan siapapun yang memimpin untuk memberantas korupsi yang setuntas-tuntasnya tidak mampu apabila tidak ada dukungan dari legislatif. Makanya diperlukan pemimpin yang tegas dan berani untuk membuat bangsa Indonesia bersih dari korupsi. Gitu. Aduh, luar biasa teman-teman pembahasan kita hari ini. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya teman-teman, tadi pembahasan kita tentang politik. Kenapa sih PDIP itu saat ini udah mulai mencair rupanya dengan Pak Jokowi. Dan kembali lagi untuk teman-teman, saya ingatkan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe Mr. Puisi untuk mendapatkan berita-berita tentang politik, tentang industri, ataupun tentang budaya lain-lainnya yang akan lebih seru lagi yang akan selalu kita sajikan di channel Mr. Puisi. Ya, dan satu lagi, jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih dan bye-bye.